Di sini kita bisa melihat teladan dari Rasul Paulus yang menampilkan bagaimana kita sebagai orang Kristen harus memiliki etika di dalam kehidupan ini. Walaupun kita berhak, tetapi kita harus memiliki etika. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You, di mana kita bisa merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman percaya kita. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Etika Kristen. Sebagai pengikut Kristus, firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita harus memiliki etika yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita belajar dari surat Rasul Paulus dan Timotius yang ditujukan kepada Filemon. Filemon 1 ayat 17 sampai yang ke-18. Filemon 1 ayat 17 sampai 18. Jadi, kalau engkau menganggap aku sebagai rekan, terimalah dia seperti aku sendiri. Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Di sini, Paulus meminta Filemon untuk dapat menerima kembali Onesimus dan dijelaskan kemungkinan Onesimus sudah melakukan perbuatan yang merugikan Filemon. Dan Paulus mau menanggung kesalahan Onesimus tersebut. Kita lanjutkan di dalam Filemon 1 ayat 8 sampai yang ke-9. Filemon 1 ayat 8 sampai yang ke-9. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah tua, lagi pula sekarang menjadi tahanan karena Kristus Yesus. Sebenarnya, Paulus berhak untuk memerintahkan Filemon. Tetapi, Paulus tidak mau melakukannya. Malahan, Paulus meminta atau memohon supaya Filemon mau menerima Onesimus kembali. Di sini kita bisa melihat teladan dari Rasul Paulus yang menampilkan bagaimana kita sebagai orang Kristen harus memiliki etika di dalam kehidupan ini. Walaupun kita berhak, tetapi kita harus memiliki etika. Paulus ingin hal itu dilakukan oleh Filemon, bukan karena perintahnya, tetapi karena Paulus memohon dan Filemon yang dapat menerima nasihat dari Rasul Paulus, dengan sendirinya dia melakukannya. Dan Onesimus adalah seorang budak yang melarikan diri dari Filemon atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Onesimus ini melayani Paulus selama di penjara, dan Paulus telah melihat terjadi perubahan pada diri Onesimus. Dan Paulus menyuruhnya untuk kembali kepada Filemon. Filemon 1 ayat 14 sampai 15. Filemon 1 ayat 14 sampai yang ke-15. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Paulus mau supaya Filemon melakukannya bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela. Dan mungkin untuk itulah mereka dipisahkan sejenak, supaya baik Onesimus dan juga Filemon dapat mengerti akan arti menjadi Kristen atau menjadi pengikut
Kristus. Bagi Onesimus, harus ada kebesaran hati untuk dapat mengakui kesalahannya dan mengubah cara hidupnya, meninggalkan hidup yang tidak benar itu, dan ada pertobatan. Dan bagi Filemon, harus ada kasih untuk memaafkan atau mengampuni dan menerima kembali seseorang yang sudah sadar atau bertobat. Dan hal ini sama seperti apa yang sudah dilakukan Yesus terhadap kita semua. Yesus sudah menebus segala dosa kita dan Dia menantikan kita untuk bertobat. Ketika kita sadar, kita mengakui kesalahan kita, kita berubah dari hidup lama kita kepada hidup baru kita, maka Yesus yang dengan tangan terbuka akan tetap menerima kita. Demikianlah renungan firman Tuhan dengan judul Etika Kristen. Baiklah, kita terapkan di dalam kehidupan keseharian kita, yaitu kehidupan yang beretika. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu. Kembali Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Manusia tidak lepas dari perbuatan salah ataupun dosa. Dan kalau saat ini Tuhan, kami mengakui segala dosa dan salah kami, Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk berubah. Harus kami ambil kesempatan itu. Kami berubah dan kami bisa kembali kepada Tuhan. Dan Engkau dengan penuh kasih pasti akan mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Melalui firman ini kami boleh diajarkan bagaimana kami sebagai umat Tuhan dapat hidup beretika. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui tantangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat
dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, Mati bagiku, korban untukku. namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentangan sang waktu.